Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam fadlul qur'ani ala sa'iril kalami kafadlur rahmani ala sa'iri khalqi. Rawahu al-Baihaqi. Keutamaan Al-Quran di atas seluruh kalam ataupun ucapan, apakah itu syair, nyanyian, puisi, pokoknya apapun kalam yang ada di bumi ini, apabila dibandingkan dengan Al-Quran, tidak ubahnya seperti kemuliaan Ar-Rahman, artinya Allah Jalla wa'ala, dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Berarti Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak ada tandingan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-6 dari surah Al-Muluk yang dulu sudah kita jelaskan, baik tentang keistimewaan, keutamaan membaca dan menghafal serta mengulang-ulang setiap malam. Jadi orang yang mengulang-ulang surah Al-Muluk setiap malam itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan akan terlepas dari siksa kubur serta akan mendapatkan pembela pada hari kiamat nanti yang akan berdiri di hadapannya untuk memberikan syafaat kepadanya. Pada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kondisinya orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya, akan memperoleh azabnya Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan satu tempat yang sangat buruk bagi orang-orang yang mengingkari ataupun menyelisihi Al-Quran. Sebab banyak di antara manusia yang mengingkari dan menyelisihi Al-Quran sekalipun ia sudah termasuk kategori ahli ibadah.
Jadi banyak para ahli ibadah itu yang abid. Apa itu abid? Abid itu artinya orang yang beribadah tapi tidak mendasari ibadahnya dengan dalil-dalil ilmu. Sebab pada dasarnya seluruh ibadah itu terlarang ataupun al-asluhu haram. Asalnya ibadah itu seluruhnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau yang abid ini apa nih yang abid ini? Jadi abid itu tulisannya ain, ba dan dal. Jadi abid. Jadi si abid ini artinya orang yang beribadah yang tidak memperdulikan dalil. Orang yang beribadah yang tidak memperdulikan ilmu tentang ibadah itu. Sehingga ia ibadah sembarangan saja. Sebenarnya kalau dari segi semangat ada lah. Buktinya dia rajin sekali melakukan ibadah, tapi sayang ibadah yang dia lakukan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adakah orang yang beribadah yang ibadahnya bertentangan dengan Al-Quran yang Sunnah? Banyak. Kalau tidak banyak, tidak mungkin Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang orang yang abid dalam beribadah dengan kalimat beliau yang mulia, laukana faqihan, sekiranya dia itu orang yang faqih, kata Nabi, niscaya dia putuskan sholatnya, dia datangi ibunya. Ini kan perjalanan seorang ahli ibadah yang tak berilmu yang kebetulan didatangi oleh ibunya, Juraid. Ketika dia beribadah itu ibunya datang, ibunya memanggil. Dia beribadah di tempat yang khusus. Jadi dia buat tempat khusus untuk pribadinya beribadah. Di sanalah dia berhari-hari bermalam-malam tak pulang-pulang. Ibadah saja sampai ibunya merasa rindu. Bapak Ibu, salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu membuat ia merasa rindu dan sengaja kita tak mau datang kepadanya. Itu durhaka namanya. Ketika ibunya rindu, dia datang kepada Juraid. Dari luar ia panggil anak kesayangannya ini, Juraid, ya Juraid. Ketika itu Juraid ini sedang sholat. Juraid berkata di dalam sholatnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi au ummi. Sekarang aku dalam dilema, ya Allah. Aku sedang menghadap kepadamu sementara ibuku memanggilku. Mana yang lebih aku utamakan, ibuku atau Tuhanku atau Rabbku? Disitulah setannya datang, Al-Kanzab datang. Apa itu Al-Kanzab? Kata Nabi, Al-Kanzab itu adalah setan yang berprofesi khusus mengganggu orang yang sholat. Satu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku terganggu dalam sholatku. Kata Nabi, itu adalah setan. Qila lahu al-kandzab, yang disebut dengan al-kandzab. Jadi ketika kita mulai sholat tuh al-kandzab tuh mulai datang. Dia ganggu, dia kacaukan pikiran kita. Dia bayang-bayangkan kita dengan usaha yang sedang atau pekerjaan yang sedang terbengkalai. Usaha yang sedang maju-majunya.
Kan selalu kita sholat itu diganggu oleh urusan-urusan dunia kan. Itu ditawarkan oleh Al-Kanzab kepada kita. Jadi rekam jejak kita semasa kita hidup 24 jam itu oleh Al-Kanzab itu direkam. Nanti ketika kita sholat ditawarkan itu lagi. Dibahas masalah itu oleh Al-Kanzab. Mulai dia menawarkan kepada kita adonan tepung yang belum selesai, resepnya nerancak kiro-kiro leh. Itu korojo Al-Kanzab itu. Jadi kalau ibu-ibu kalau sedang buat makanan tuh selesaikan dulu menjelang sholat. Kalau enggak mereka dibawa di Al-Kanzab ke dalam sholat. Kiro-kiro leh bu resepnya supaya lama roti bu kok. Itu Al-Kanzab. Jadi urusan pekerjaan kita itu datang di dalam sholat itu ditawarkan sengaja untuk merusak sholat kita. Sampai-sampai kita lupa dengan bacaan, bahkan lupa dengan jumlah rakaat yang sedang kita kerjakan. Ini sahabat mengalami hal itu. Jangankan kita Bapak Ibu, orang yang imannya udah dapet di jalan kan, tidak di sekolah ini. Duduk di kodai cerita-cerita orang lah jadi percaya kemudian diamalkan. Nah ini orang yang beramal yang tidak didasari dengan ilmu. Ada kesempatan menuntut ilmu tak mau. Ibnu Husnan mengatakan, apa kata beliau? Menuntut ilmu itu satu bab. Ilmu itu sama dengan mengerjakan lebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Nih habis sholat subuh zikir sebentar, dengarkan kajian sampai datang waktu syuruk, laksanakan sholat isyraq, beda lagi pahalanya. Ini pahala ngajinya saja dulu. Jadi ngaji Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi yang akan menambah ilmu pengetahuan supaya bertambah kuat iman, semakin bagus amal. Itu kata Ibnu Husnan lebih baik pahalanya ketimbang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Kapan kita mampu coba sholat 1000 rakaat? Lah pernah juga enggak ibu-ibu? Siapa apa nala pernah juga sholat 1000 rakaat? 1000 rakaat. Begitu dahsyatnya pahala yang Allah tawarkan kepada orang yang gemar duduk di majelis ilmu, tapi sayang orang tak mau. Nanti ketika ada amalan yang mesti dilakukan, dia tak tahu kalau itu amalan. Contoh misalnya beramal 3 hari 9, 10 dan 11 di bulan Muharram, seafdal puasa. Banyak yang tak tahu. Puasa kalian kini. Badek berhari puasa. Masih banyak orang yang mempertanyakan itu Bapak dan Ibu. Contohnya lagi misalnya ada amalan yang melebihi pahala jihad fisabilillah. Padahal amalannya ringan. Beribadah zikir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak yang tak tahu. Zikirnya ringan, tahlil, takbir, tahmid. Tapi ketika ada majelis ilmu tak mau dengarkan. Begitu ada amalan besar ya terlewatkan. Jadi makanya kata Nabi, orang yang ibadahnya orang yang jahil itu, sholatnya orang, tidurnya naumul alim khairum min ibadatil jahli. Tidurnya orang yang berilmu saja lebih dinilai tinggi oleh Allah Ta'ala daripada ibadahnya orang jahil. Ada orang sholat dia tak pakai ilmu. Ada orang alim yang tidurnya saja dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahkan melebihi rakaat sholatnya orang yang jahil. Kenapa bisa begitu? Ketika ada orang yang alim yang sedang tidur di satu masjid, kemudian ada orang yang jahil yang sedang sholat sunnah. Iblis nggak jadi masuk ke masjid itu. Kemudian ditanya, kamu kenapa mondar-mandir di depan masjid ini, wahai iblis? Apa katanya? Saya sebenarnya mau mengganggu orang yang sedang sholat itu, tapi khawatir orang alim yang sedang tidur itu terbangun. Terus bagaimana? Kalau orang alim, orang berilmu itu terbangun, lantas dia lihat kesalahan orang yang sedang sholat ini, kemudian ia betulkan kesalahan itu, selama-lamanya orang yang sholat itu akan selamat. Tapi kalau aku biarkan saja dulu lewat sholat yang 2 rakaat ini, aku biarkan saja orang jahil itu dulu sholat semaunya tanpa diganggu karena khawatir orang berilmu itu terbangun, masih ada harapan sepanjang hidupnya dia akan salah selalu dalam sholatnya. Itu kan berbahaya tuh. Jadi iblis paling tidak suka kalau ada orang yang duduk di majelis ilmu itu ba'acara diungki-ungkinya supaya berangkik dari situ. Copelah pui pak, ngalamu-lamu siku. Kenapa? Iblis tidak mau orang berilmu. Iblis tidak mau orang tahu tata cara ibadah. Jadi lebih baik iblis itu cuti mengganggu orang, asal orang itu jangan duduk di majelis ilmu. Biarlah ndak gaduh, kalian pulang lah. Lolok lah. Itu mangko bokoru asal lolok pulang dari masjid masih bisa dia nyambung tidur. Kenapa bisa begitu? Karena iblis sengaja membiarkannya, tidak mengganggunya sedikit pun. Makanya habis subuh coba perhatikan Bapak Ibu. Tonang sekali pikiran manusia, nggak ada gangguan. Kenapa? Karena iblis ingin orang tidur selepas subuh. Kenapa? Tidur selepas subuh itu yang pertama menghilangkan keberkahan umur, menjauhkan keberkahan rezeki, serta menanamkan sifat malas, rasa gelisah, serta memperpendek umur. Itu tidur setelah subuh itu akibatnya. Makanya orang kalau habis sholat subuh copek bona tidurnya sebab iblis tidak mengganggunya. Malah iblis meniup-niup matanya supaya tidur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tidur setelah subuh. Tapi daripada mendengarkan pengajian, iblis biarkan kita, iblis tak ganggu kita supaya kita pulang ke rumah, nyambung tidur lagi di rumah. Agar apa? Agar pendek umur, hidup gelisah sepanjang hari, hilang keberkahan umur, hilang keberkahan rezeki. Tidur selepas subuh itu penyakit itu Bapak dan Ibu. Nanti dia ngeluh, caronya bade payah bona rosoki gini, bade payah bona idik gini. Tapi dia tidak menyadari kebiasaannya tidur, nyambung tidur lagi setelah sholat subuh. Habis subuh segera pulang. Padahal Rasulullah paling membenci orang yang cepat keluar setelah sholat subuh. Rasulullah membenci orang yang cepat keluar setelah sholat subuh. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat menginginkan supaya umat ini mendapatkan berkah umur, sehat badan, tenang sepanjang hari dengan berzikir sampai terbit matahari. Zikir kan bisa di rumah, nggak mesti di masjid. Zikir subuh itu ada kaitannya dengan masjid. Walaupun kita bisa kerjakan di rumah, tapi yang dianjurkan di mana? Di masjid. Man shalla ghada fi jama'atin. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah
Thumma yaq'udu wa yadhkuruna Allah. Kemudian ia duduk dulu dan berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain. Setelah terbit matahari dia salat 2 rakaat. Namanya salat sunnah isyraq. Terbit matahari disebut syuruk. Salatnya isyraq. Tapi mau diniatkan syuruk, mau diniatkan isyraq sama saja. Sah salatnya. Maka kata Nabi, baginya pahala seperti melaksanakan haji dan umroh sempurna. 3 kali disebut sempurnanya. Tapi kan iblis tidak mau nih umat ini mengerjakan itu. Jadi bagaimana caranya supaya umat ini cepat keluar saja. Pokoknya habis sholat keluar cepet. Habis sholat pulang cepet. Itu adalah bagian daripada strateginya iblis. Untuk apa? Merusak kepribadian seorang muslim. Padahal dia sudah terbangun subuh, bayangkan. Sudah capek-capek dia bangun 4:30, jam 4 dia sudah bangun. Dia sudah bertahajud, dia sudah berwitir. Berangkat dia ke masjid. Setelah sholat subuh capek-capek pulang. Jadi orang salah satu yang dibenci oleh Rasulullah adalah segera keluar dari masjid setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Karena apa? Karena Rasulullah menginginkan umat ini mendapatkan berkah umur, berkah rezeki, sehat badan, kemudian terhindar dari gangguan sepanjang hari serta panjang umur. Tapi iblis tidak suka, Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang alim yang sedang berada di tengah-tengah manusia, itu kalau coba perhatikan saja nanti. Kalau ada orang alim di tengah-tengah kita, ini mulai cerita tentang agama, iblis tanamkan rasa ndak suka di hati kita sehingga copek bona kita pergi dari situ. Benar apa enggak? Asal duduk apa? Ada duduk 1, 2, 3 orang. Kemudian ada orang yang alim di situ, ada orang yang berilmu di situ. Mulai orang ini menerangkan tentang persoalan hukum agama. Ditanamkannya rasa muak di hati. Copek sawah apa itu? Kok ceramah di masoji salah. Kok jalan ceramah juga. Kata iblis seperti itu. Itu bukti bahwa iblis itu tidak senang kalau ada orang mendengarkan penjelasan tentang satu hukum, satu ilmu. Iblis tidak senang. Makanya Rasulullah mengatakan, man taba falam yazdad fil ilmi falaisa bita'ibin. Orang yang mengaku taubat kepada Allah tapi tidak suka menghadiri majelis ilmu, maka dia tidak disebut orang yang bertaubat. Ini taubat kita saja enggan diterima di Allah Ta'ala kalau malih mencari ilmu. Bapak Ibu, dulu ulama itu mencari sebuah hadis saja itu memakan waktu berbulan-bulan jalan kaki baru dapat hadis yang dipelajari. Sekarang kita didatangkan ke rumah kita, ilmu itu tak mau kita mempelajari. Didatangkan ke tempat kita, ilmu itu tak mau kita membukanya. Sekarang kan ke kamar kita sudah didatangkan ilmu lewat HP kita. Kita dalam kamar, kita di ruang tengah, kita di tempat tidur. Ilmu datang kepada kita, cuma kita tidak memanfaatkan ilmu itu untuk dipelajari. Jangankan menyempatkan diri untuk datang ke satu tempat belajar ilmu seperti ulama zaman dahulu. Mereka mencari satu hadis saja memakan waktu berbulan-bulan lamanya untuk mendapatkan hadis tersebut untuk dia pelajari, untuk dia kuasai. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi naumul alim khairum min ibadatil jahal. Tidurnya orang yang berilmu lebih tinggi nilainya ketimbang ibadahnya orang yang jahil.
Itu maka penting kita berilmu Bapak Ibu. Kalau ada sarana untuk mendapatkan ilmu, maka ambillah kesempatan supaya apa? Supaya ibadah kita ini berilmu. Sebab orang yang tidak berilmu tentang satu ibadah, dikhawatirkan ibadahnya hanya sia-sia. Jadi Juraid tadi ketika dia sedang ibadah, ibunya manggil. Dalam ibadah itu dia ditipu oleh Al-Kanzab. Kata Al-Kanzab, engkau sedang berhadapan dengan Rabbmu, perkara ibumu bisa nanti. Sholat sajalah dulu. Sholat ya. Sampai 3 kali ibunya manggil, dia berkata, Rabbi au ummi. Tuhanku yang aku harus patuhi atau ibuku. Sampai 3 kali. Maka ketiga kalinya ibunya marah. Maka ibunya bersumpah, ya Allah, jangan matikan anakku ini sebelum dia tertuduh sebagai seorang pezina. Ternyata terbukti kan. Ada seorang wanita yang datang kepadanya. Kemudian karena dia kuat, sebenarnya kuat pendiriannya dalam beragama, dia tidak mau melanggar perintah Allah Ta'ala. Susah payah wanita ini menggodanya bagaimana supaya dia bisa berbuat zina dengannya, ternyata tidak bisa. Sampai akhirnya wanita itu pergi ke laki-laki lain, melakukan zina dengan laki-laki lain, tapi dia mengaku bahwa yang melakukannya adalah Juraid. Tersebarlah fitnah di tengah-tengah masyarakat bahwa Juraid telah menghamili seorang wanita. Beramai-ramai orang kampung datang ke situ, hancur-hancuran tempat ibadahnya itu. Si Juraidnya ditangani, dipukuli, dilempar dengan batu, diseret-seret sepanjang kampung. Orang berkata, so alim kamu, dikira kamu beribadah di tempat ini, ternyata kamu berbuat asusila, berbuat mesum, berbuat zina. Macamlah cacian orang kepada Juraid. Lalu dia orang memukuli Juraid itu, baru orang bertanya. Kan kebanyakan kita penyakitnya model itu kan. Lau saya kerojo dulu baru bertanya. Tempat ibadahnya sudah hancur, orangnya sudah babak belur, baru bertanya. Kenapa kamu lakukan itu Juraid? Apa yang saya lakukan, kata Juraid. Kamu telah menghamili bahkan sampai punya anak di luar nikah dengan wanita ini. Kata Juraid, bade ndak caku kalian tanyukan kade. Ini tempat ibadah saya sudah hancur, saya sudah babak belur, baru kalian bertanya. Izinkan aku sholat dulu 2 rakaat. Lantas si Juraid sholat dulu 2 rakaat. Setelah dia sholat 2 rakaat, kemudian ia letakkan tangannya di perut si anak itu. Dan dia berkata, ya gulam man abu. Wahai anak, siapa bapakmu? Maka ketika itu dengan izin Allah berkata anak itu, bapakku adalah pengembala kambing yang ada di seberang sana. Kacau orang sadar lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana faqihan laqata'a salatahu." Sekiranya si Juraid ini orang yang berilmu, paham tentang ilmu fikih, dia putuskan sholatnya dulu, dia datangi ibunya. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah Bapak Ibu di rumah, dipanggil orang, putuskan dulu sholat itu. Kalau sedang sholat sunnah namanya, sholat sunnah tapi ya sholat wajib enggak. Dan lagi kan sholat wajib di masjid. Jadi kalau di rumah kita dipanggil orang berarti sedang sholat sunnah. Ada orang yang manggil, putuskan sholat itu dulu. Kecuali misalnya ketika seorang suami memanggil istrinya atau istri memanggil suaminya, artinya orang ini orang yang tinggal satu rumah, seperti Rasulullah ketika dia masuk ke dalam, ketika Aisyah ingin masuk ke dalam kamarnya, ketika itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat. Aisyah mau dibukakan pintu, oleh Rasulullah sedang sholat itu pintunya dibukakan. Kebetulan sholatnya menghadap ke atau tidak jauh dari pintu itu. Dipanggil, dibukakan pintu, kemudian sholatnya dilanjutkan kembali. Tidak batal sholat itu tidak. Lihat kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang itu.
Tapi ini Bapak Ibu kan sesuatu yang hanya orang yang alim, hanya orang yang berpengetahuan khusus tentang ibadah sholat yang tahu melakukan itu. Kalau enggak jadi fitnah. Orang yang dibukakan pun mesti tahu ilmunya. Orang yang membukakan pun mesti ngerti ilmunya. Kalau enggak golak kedua-duanya. Atau malah saling fitnah kedua-duanya. Hai cilako si anu. Awak sedang sholat disuruhnya buka pintu. Kan begitu. Atau orang yang tahu ilmu dia bukakan pintu, yang datang tak berilmu. Lah sosek si anu. Masa sedang sholat buka pintu? Jadi Bapak Ibu, kalau tidak memahami satu dengan yang lain, sama saja nih orang sholat. Kan kalau kita terlambat datang sholat, kalau sendirian di belakang itu tak boleh. Tidak boleh membuat soft sendirian di belakang. Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Jadi gimana caranya? Mesti menyelip di antara sop-sop yang sudah ada itu. Cari agak lapang seketik masuk ke situ. Kan yang akan memberikan waktu, yang akan menerima kondisi itu kan orang yang berilmu. Kalau orang tidak berilmu, bonginya. Sudah sembahyang di cokaknya, anggoyo. Tak boleh sompi nyolek pula. Benar nggak? Atau kalau tak mungkin lagi masuk di antara sop-sop orang yang sholat itu, maka mengambil satu orang yang di depan supaya mundur ke belakang. Orang yang sebelah mana itu? Sembarangan biasa sudut tenda om. Mesti orang yang berada di tengah sebelah kanan imam. Sebab membuat sop baru itu mesti dari kanan. Jangan nanti dari kanan itu ya sudut pun. Banyak orang yang saya lihat menyambung sop itu sudut kanan situ. Bukan di sudut sana, tapi arah ke kanan imam sedikit, satu atau dua orang sebelah kanan imam. Orang yang di belakang imam betul jangan ditarik-tarik. Kenapa? Karena dia itu adalah spesialis pengganti. Kalau imamnya salah dalam bacaan, yang menggantikan orang yang di belakang imam itu. Yang mengingatkan, tidak bisa sembarangan saja mengingatkan, yang sudut lah mengingatkan. Sudut kanan lah bersuara, sudut kiri lah bersuara. Imamnya kacau, sudahnya diam saja. Jadi mesti mengingatkan siapa? Orang yang persis di belakang imam. Kecuali kalau dia mempersilahkan. Artinya dia diam, berarti baru orang lain boleh mengambil alih. Jadi ada aturannya pun ibadah sholat itu. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmu, kan sembarangan saja. Asadonga imam salah menyeret sekali. Asadonga imam salah menyahut sekali. Tidak seperti itu. Ada aturan. Siapa dulu yang menyahut bacaan imam itu? Orang yang ada di belakang imam. Kalau dia diam, orang yang ada di kanan imam. Kalau semua yang kanan diam, orang yang ada di kiri imam. Jadi kalau menarik ke belakang itu mesti orang yang berada di sebelah kanannya. Bukan yang di belakangnya. Orang yang ditarik pun kan mesti orang yang paham. Bagaimana kalau dia tak paham? Silek tiba jadinya. Antah puluh lah dondam dia awak pun. Sedang sholat pun izin taknya juga. Kacau kan, akhirnya sholat semuanya bubar. Gara-gara yang menarik tak berilmu, yang ditarik pun tak tahu. Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia. Inilah kedudukan ilmu dalam ibadah. Makanya kata Nabi, akan ada orang yang sholat. Satu sholatnya, satu imamnya, satu barisnya, tapi pahala mereka beda-beda. Satu masjid
Satu solat, satu imam, satu baris, tapi pahalanya beda-beda. Ada orang yang solatnya pahalanya seperti langit, tinggi sekali. Dan ada orang yang solatnya terletak saja di bumi karena tidak punya ilmu. Jadi itulah kedudukan ilmu dalam ibadah. Jadi ada orang yang beribadah tanpa ilmu banyak. Itu tadi sudah kita jelaskan. Jadi sebisa mungkin setiap ada ibadah yang hendak kita lakukan diilmui dulu. Mau haji, ilmui dulu haji itu. Baru berangkat haji. Kita mau zakat, ilmui dulu zakat itu. Gimana cara berzakat yang benar? Mau berumah tangga, ilmui dulu rumah tangga itu. Jangan main asal nikah saja. Bayu angka nikah le cubo dulu, ndak nomu main cubo-cubo. Kalau cubo dulu kan kalau nanti rasanya berat kan tinggal tuh. Baca setahun baru, yo awak kan cubo dulu Pak. Kalau cocok lanjut, tidak cocok ya bubar. Jadi semua ibadah termasuk rumah tangga itu kan ibadah paling panjang. 24 jam ibadah ya rumah tangga. Sholat itu cuma 5 waktu sehari semalam. Tapi rumah tangga itu adalah ibadah terpanjang. Maka mesti diilmui dulu sebelum adanya pernikahan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Rabb mereka, akan diberikan oleh Allah Ta'ala balasan kepada mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, lalu mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Wahiyya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir saja neraka itu terpecah belah lantaran marah. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini di neraka saja nanti mereka ditanya, sekolah enggak dulu? Belajar enggak dulu? Kata Allah Ta'ala, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekelompok orang, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah telah datang kepada kalian dulu pemberi peringatan? Tidak ada tuh nama ingatkan kalian dulu ketika kalian salah, ketika sholat kalian tidak benar. Sebab sholat itu kalau tidak benar, perilaku pun tidak benar. Kalau sholatnya sudah benar, insya Allah perilakunya benar. Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau ada juga baru perbuatan keji dan mungkar yang masih melekat di diri seseorang, berarti ada masalah dengan sholatnya. Makanya baik buruknya seseorang itu tergantung sholat, Bapak Ibu. Ada tetangga punya sifat hasad, selalu menggibah, tidak senang dengan keberhasilan. Atau ada orang yang senang melihat kita susah, bergembira kalau kita dapat musibah. Lihat dulu nih orang sholat atau tidak. Kalau orangnya ternyata sholat, berarti sholatnya masih bermasalah. Kalau orangnya tidak sholat, sudah jelas masalah. Jadi menghadapinya bagaimana lagi? Ya kita yang sholat, kita orang yang terdidik dengan sholat yang harus mengalah. Tidak usah dilawan, selesai. Jadi baik buruknya seseorang itu bisa diukur lewat sholatnya. Sebab hasil daripada sholat menentukan karakter.
orang ini baik atau buruk. Jadi makanya ada orang yang sudah rajin sholat namun belum berubah perilakunya, belum berubah sifatnya, masih suka membenci orang, masih suka menggibah orang, masih suka memfitnah orang, itu sholatnya dipertanyakan. Kalau ada suami di dalam rumah tangga yang tidak berlaku adil kepada anggota rumah tangga, berarti sholatnya yang bermasalah. Kalau ada istri di dalam rumah tangga yang tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah suaminya, itu tanda ada masalah dalam sholatnya. Kalau ada anak yang tidak patuh kepada orang tua, itu tanda ada masalah dalam sholatnya. Hari ini orang bingung mengatasi masalah kenakalan remaja. Padahal sesungguhnya ketika seorang anak dibiasakan dengan sholat yang benar, maka perilaku anak itu insya Allah akan ikut-ikutan benar. Betul perangainya itu kalau inilah sholat. Jadi kata penghuni neraka itu nanti ketika ditanya, apa jawab mereka? Kan penduduk neraka tadi bertanya, kenapa kalian masuk neraka? Tidak datang kepada kalian pemberi peringatan tuh. Tidak datang kepada kalian para nabi, para rasul. Setelah nabi tiada, setelah rasul tiada. Al-ulama warathatul anbiya. Ada ulama yang mewarisi ilmunya para nabi itu. Tidak datang kepada kalian para ulama. Datang. Mereka jawab, qalu bala. Mereka menjawab, benar telah datang. Qad ja'ana nadhir. Sungguh pasti telah datang kepada kami pemberi peringatan itu. Para ulama laba buye-buye muncungnya mengecek. Atau gang-togang urek lianya menasihati kami. La tunggang tungku inya ilia mudik mengingatkan kami. Tapi apa yang kami lakukan? Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Fakadzabna. Kemudian waqulna, dan kami mengatakan kepada mereka, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak akan mungkin menurunkan sesuatu apapun kepadamu ataupun perintah kepada kami. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kami menuduh mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kan banyak tuh para pendakwah yang dituduh sesat. Ketika pendakwah itu mau mengingatkan orang yang salah, mau mengingatkan orang yang lalai, meluruskan orang yang keliru, dia akan dituduh seperti itu. Dan orang yang menuduh itu nanti di akhirat akan menyesalinya. Ya Allah, dia yang benar, dia dulu yang mengingatkan kami, tapi kami katakan dia sesat. Kami katakan dia gila, kami katakan dia tidak benar. Padahal peringatannya kepada kami adalah untuk menyelamatkan kami. Tapi apa boleh buat? Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang yang mengingatkan kita itu orang yang sesat, maka kesesatan itu akan kembali kepada kita dan selama-lamanya kita akan berada di dalam kesesatan itu. Itu makanya jangan menuduh orang lain dengan kalimat-kalimat sesat, apalagi dengan tuduhan gila, tuduhan kurang waras, tuduhan-tuduhan aneh. Ini akan balik kawak balik. Makanya salah satu doa yang makbul itu adalah ketika doamu sudah tak makbul lagi. Ketika kita berdoa untuk diri kita tapi doa itu rasanya tak makbul lagi. Maka berdoalah untuk orang lain dengan doa yang sama, dengan keinginan yang sama. Kita ingin kita bahagia, doakan orang lain agar bahagia.
Kenapa? Karena doa yang kita doakan untuk orang lain itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dan malaikat akan mengaminkannya. Jadi kalau lah doa awak tidak mampan untuk awak, untuk orang buat dulu. Baik itu caranya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang buat agama kok perlu akal. Nah, itulah gunanya ilmu. Jadi kalaulah doa kita untuk diri kita sendiri sudah tak makbul lagi, doakan untuk orang lain. Karena doa kita untuk orang lain itu akan kembali kepada kita dan malaikat akan mengaminkannya. Kira-kira kalau malaikat yang mengaminkan makbul apa enggak? Makbul sekali. Malaikat yang doakan. Jadi hamba Allah yang berbahagia Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup mengikuti peringatan. Hidup mengikuti aturan. Sebab peringatan yang datang kepada kita, peraturan yang dijelaskan untuk kita, itu nanti kalau tidak kita patuhi, akan Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan lagi. Lau kunna. Jadi setiap ada kalimat lau di dalam Al-Quran itu penyesalan itu. Penyesalan. Apa kata mereka? Sekiranya kami mendengarkan dulu. Lau kunna nasma', sekiranya dulu kami mendengarkan nasihat-nasihat itu. Au na'qilu, atau kami pikirkan, kami renungkan nasihat itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah hari ini kami tidak berada di dalam neraka ini. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, tapi sayangnya penyesalan di dalam neraka itu tak lagi ada gunanya. Tetap saja kebinasaan bagi para penghuni neraka yang apinya bernyala-nyala itu. Inilah makna daripada Al-Quran surah Al-Mulk ayat 6 sampai ayat 11 itu Bapak Ibu. Jadi selagi ada waktu, ada kesempatan, gunakanlah waktu itu untuk benar-benar mengisi hati. Kemudian mengasah pikiran kita untuk lebih memahami bentuk-bentuk perintah Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, serta menjauhi pantangan dan larangan yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan. Jadi makanya perlu hidup itu dengan sesuai tuntunan, sehingga kita tahu persis apa yang mesti kita lakukan. Ada waktu-waktu tertentu di mana amalan itu misalnya nilainya istimewa. Kan cuma dengan ilmu tuh bisa kita tahu atau mengerti amalan apa saja yang memiliki makna istimewa serta nilai yang sangat tinggi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, man qara'a akhir Ali Imran fi lailatin kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang membaca akhir daripada surah Ali Imran pada satu malam, maka dicatat untuknya pahala orang yang sholat sepanjang malam. Mana yang dimaksud itu akhir surah Ali Imran? Di dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar sampai ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh 10 ayat tuh. Jadi kapan itu dibaca? Pokoknya di malam hari habis maghrib sudah boleh baca. Jadi kata Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, man qara'a akhir Ali Imran. Orang yang baca akhir surah Ali Imran. Dalam riwayat yang lain disebutkan jumlah ayatnya 10 ayat. Sama dengan Al-Baqarah kan tuh di Al-Baqarah itu kan 10 ayat tuh. Cuman Al-Baqarah yang 10 ayat itu kan menjaga orang yang membacanya dari gangguan syaitan sepanjang hari. Kalau dibaca waktu pagi sampai sore setan tak mengganggunya. Kalau dibaca waktu sore sampai pagi setan tak mengganggunya. 10 ayat surah Al-Baqarah. 4 ayat di awal, 3 ayat menjelang akhir, ditambah ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi ditambah 3 ayat terakhir. Itu kalau surah Al-Baqarah. Berpisah-pisah ayatnya. Kalau surah Ali Imran ini tidak. 10 ayat terakhir pokoknya. Jadi setumpuk saja ini. 10 ayat terakhir. Sama saja dengan orang yang membaca misalnya 10 ayat surah Al-Kahfi. Man qara'al asral awakhir min suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, dalam riwayat yang lain menghafal. Ya, siapa yang menghafal atau dapat 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. 10 ayat pertama itu. Jadi siapa yang hafal 10 ayat pertama itu, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sampai nanti ayat yang ke-10. Maka Allah selamatkan ia dari fitnah Dajjal. Jadi memang masing-masing surat itu dari Al-Quran ini akan ada kelebihan-kelebihan. Ada keistimewaan-keistimewaan. Surah Al-Muluk. Ada keistimewaan surah Al-Muluk. Orang yang hafal surah Al-Muluk kemudian dia baca tiap malam, selamat dari siksa kubur. Pada hari kiamat nanti dia akan mendapat syafaat. Dari mana? Dari Al-Muluk yang dia baca itu. Orang yang baca 10 ayat surah Al-Baqarah, selamat dari gangguan setan sepanjang hari. Orang yang baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran sama dengan melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Pernah enggak mencoba sholat sunnah sepanjang malam, ibu? Semua lah dulu alun lah. Jadi membaca surah 10 ayat saja surah Ali Imran nilainya setara dengan sholat sunnah sepanjang malam. Setiap nabi kata Rasul akan mengingatkan umatnya tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Makanya Rasulullah suruh kita mohon perlindungan dari fitnah Dajjal itu setiap akhir sholat, setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam atau qabri wa min adzabil qabri atau azabi jahannam. Itu ada 2 hadis. Ya, ada 2 hadisnya. Ada yang qabri dulu, ada yang jahannam dulu. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang akan selamat dari Dajjal nanti kecuali orang yang Allah selamatkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Wallahu alam, itu cara Allah. Nah, cara Allah menyelamatkan orang itu tentu dengan cara Allah, bukan dengan cara kita.
Bisa jadi orang ini tidak dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal. Nah, usahanya salah satunya adalah menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Jadi ketika Dajjalnya datang, kaili awaklah diberi di Allah Ta'ala kemudian. Ya bisa jadi seperti itu kan. Ya macamlah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya ada ilmu bagi kita, sehingga kalau memang ada waktu diberikan kesempatan kepada kita untuk mencari ilmu, jangan pernah menyia-nyiakannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.